Jumpa lagi dengan channel Bertani itu nikmat. Bertani itu nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bertani itu Nikmat. Sahabatku semuanya dimanapun berada, tidak lupa kami doakan semoga sahabatku dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Di bulan yang penuh berkah ini kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabatku semuanya, edisi kali ini adalah upaya memberantas hama padi. Ya, hama padi yang paling utama itu adalah walang sangit dan tikus. Kebetulan walang sangit sudah kita semprot beberapa hari lalu dan sudah berkurang. Namun untuk tikus itu selalu saja ada, muncul ya, datangnya dari mana saja. Nah, cara mengatasinya adalah setiap sore itu dipasang korelat. Ini kami lakukan mulai sejak membenih, menanam, sampai sekarang sudah mulai berbuah. Nah, saat sekarang ini adalah harus terus waspada untuk memberantas tikus dengan cara memasang korelat seperti ini. Ya, ini adalah jenis racun tikus yang bisa disukai oleh tikus, dan kalau sudah makan ya pasti mati. Karena tikusnya ini banyak dan selalu datang dari mana saja, sehingga kadang-kadang selalu ada saja. Oleh karena itu caranya setiap sore kita pasang di pematang, sepanjangan pematang kita pasang. Besok sore kita kontrol, kalau ternyata dimakan kita kasih lagi. Kemudian kalau ternyata tidak dimakan berarti tikusnya sudah aman. Saya lihat beberapa tempat itu ada yang dimakan, berarti masih ada tikusnya. Ini kita kasih lagi. Begitu seterusnya sampai panen selesai. Nah, itu adalah cara jitu mengatasi tikus. Ya, ini adalah yang kami lakukan sehingga tampak seperti yang kita lihat ini, semuanya bertumbuh kembang sehingga sampai berbuah ya dengan baik ya. Ya, ini adalah strategi jitu dalam menghadapi serangan tikus ya. Mari kita lihat, kita pasang korelat di beberapa tempat, biasanya di bawah-bawah pohon kelapa atau juga di pematang ya. Ini di bawah pohon kelapa ini. Nah, ini pohon kelapa. Ya. Ini biasanya tempat tikus. Ya. Di sini kita pasang ya, kita pasang supaya dimakan. Ya, kalau sudah dimakan tinggal menunggu matinya tikus saja. Ya, ini. Nah, sepertinya sudah tidak ada. Nah, ini berarti dimakan. Ini kita kasih. Ya, kita kasih supaya dimakan. Ya. Begitu seterusnya, sepanjangan pematang ini kita pasang ya. Ini adalah cara-cara untuk menangkal tikus. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya tikusnya berkurang ya, sangat berkurang, sehingga kita bisa panen ya tidak lama lagi. Nah, ini adalah kondisi sekarang, sudah mulai menguning. Ini adalah padi taihong. Padi taihong yang perkembangannya cukup menjanjikan dan menggembirakan ya, itu kelihatan ya. Itu adalah padi taihong atau padi Cina atau padi taihom, orang menyebutnya bermacam-macam. Tapi yang jelas ini adalah
padi yang sangat digemari masyarakat. Umurnya pendek, nasinya enak, dan aromanya harum ya. Ini adalah padi tehong ya. Oke, sampai di sini informasi tentang perkembangan padi di sawah kami yang berlokasi di kilometer 4 Tepian Batang, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Sampai jumpa. Sahabatku semuanya dimanapun berada, dari tepian Batang kilometer 4 Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, saya informasikan bahwa padi kami sudah mulai merunduk. Ini adalah padi Cianjur yang sudah mulai merunduk. Artinya tidak lama lagi insya Allah kita akan panen. Yang di sebelah sana apalagi sudah mulai menguning sebagiannya, sebagian besar sudah menguning. Yang di depan ini masih hijau tapi sudah mulai merunduk. Nah, ini kelihatan. Oke. Ini adalah perkembangan padi sampai saat ini yang cukup menggembirakan. Padinya berisi dan malainya cukup panjang. Ya, ini adalah padi yang sudah berumur 3 bulan setengah. Ya, sudah berumur 3 bulan setengah, artinya padi ini sudah mulai merunduk. Ya, sudah mulai merunduk, kelihatan di sana. Ya. Ini juga sampai sungai. Ya, di sana adalah sungai. Kita ini posisinya di daerah Pasang Surut, ya. Posisinya di daerah Pasang Surut, sehingga kalau pasang ini akan penuh dengan air. Kebetulan sekarang ini sedang surut sehingga airnya surut ya, airnya surut. Nah, tampak kejauhan sudah merunduk, ini bahkan sudah mulai menguning. Yang di depan ini adalah padi tehong. Padi tehong atau padi tehong adalah jenis padi yang istimewa. Keistimewaannya terletak pada rasanya dan aromanya harum ya. Aromanya harum. Ini padi tehong. Padi tehong ini umurnya lebih pendek ya. Umurnya lebih pendek daripada padi-padi yang lain. Nah, ini adalah padi tehong yang kemungkinan sebelum lebaran harus sudah dipanen. Mengingat padi ini lebih cepat menguning, ya. Ini adalah padi tehong atau orang sebut padi Cina, ya. Dan sangat berisi. Ya, ini sangat berisi sampai di sana, ya. Dan padi ini rasanya enak sekali. Kemudian baunya atau aromanya wangi ya. Dan tidak mudah basi ya. Misalnya dimasak hari ini sampai besok itu tidak basi. Ini kelebihannya padi tehong. Ada padi tehom bilang orang ya. Bilang orang juga padi Cina. Ya, ini adalah padi yang sangat digemari oleh masyarakat ya. Padi ini sangat digemari oleh masyarakat yang mengkonsumsinya. Ya, ini adalah padi tehong. Ini padi Cianjur. Ya.
Di sana ini masih agak hijau, padahal dulu nanamnya hampir bersamaan. Nah, tapi padi Cina itu lebih cepat menguning ya, karena umurnya lebih pendek daripada padi yang lain. Ya, ini adalah kelebihan padi Cina. Yang pertama adalah umurnya lebih pendek, lebih cepat berbuah. Yang kedua, nasinya harum. Dan yang ketiga, tidak mudah basi. Dan bisa hidup subur di daerah pasang surut seperti di tepian Batang ini. Oke. Ini informasi sedikit tentang padi tehom yang sudah mulai menguning. Terima kasih, kita sambung video berikutnya. Oke, sahabatku semua dari sudut lain, kami informasikan ini adalah padi tehom. Padi tehom ini padi yang aromanya harum, nasinya enak dan tidak mudah basi. Ini ada kelebihan padi tehom yang tidak lama lagi akan kita panen ya. Ya, ini adalah padi tehom. Alhamdulillah, ternyata padi tehom di daerah pasang surut ini bisa tumbuh dengan baik ya. Ya, ini adalah padi tehom. Sampai di sana. Ya. Padi tehom ini umurnya lebih pendek ya daripada padi-padi yang lain. Ya. Kita bandingkan ya, kalau di sebelahnya ini adalah padi Cianjur. Nah, padi Cianjur ini umurnya lebih lama ya daripada padi tehong ya, dan tinggi, agak tinggi ya. Ya, tinggi sedada manusia, sedada ukuran kita. Kalau ini adalah sepinggang saja, kalau ini sedada ya. Namun juga cukup bagus perkembangannya karena padinya cukup tebal. Ya, padinya cukup tebal dan merata. Nah, merata. Nih, alhamdulillah. Ya. Nah, ini adalah padi yang digadang-gadang oleh petani. Ya. Yang memberikan harapan, alhamdulillah. Ada harapan yang kita harapkan. Ya, ini adalah padi yang memberikan harapan kepada petani. Alhamdulillah ya. Oke, sampai ujung sana. Sampai ujung sana. Iya. Ini adalah padi Cianjur yang menggembirakan pertumbuhannya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Sahabatku semuanya dimanapun berada, di sore hari ini menjelang berbuka puasa kami ingin menyanyikan sebuah lagu daerah Pasir, yaitu berjudul Daya Taka. Selamat menikmati lagu ini. Kandilo, kandilo, loak yo batua engket bayi sampai tempondo, sampai tempondo. Mo pasir belengkong ne kota yo, kerajaan yo, keo mo tanah pasir, keo mo tanah pasir. Neng kuat yo eka macam, neng kuat yo Daya Taka. Oleh jasa yo mau Kabupaten Pasir, oleh jasa yo mau Kabupaten Pasir, oleh jasa yo mau Kabupaten Pasir. Ya, inilah sebuah lagu daerah yang cukup populer di Kabupaten Pasir, yang menjadi lagu andalan
masyarakat pasir yang berjudul Daya Taka. Mudah-mudahan bisa menghibur sahabatku semua. Oke, sampai di sini kita informasikan dari tepian Batang, kilometer 4, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SD Negeri 020 Tanah Grogot mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum